anak-anak kami semua, senang bertemu buat pagi hari ini. Saya Bapak Esrom Simangunso, tetap setia mengajar kalian fisika. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang pengukuran, yaitu mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer ulir. Kita ketahui kegunaan jangka sorong yang pertama untuk mengukur panjang suatu benda, dua, mengukur diameter bagian dalam suatu benda, tiga, mengukur diameter bagian luar suatu benda, keempat, juga dapat mengukur kedalaman suatu benda. Dan mikrometer ulir dapat mengukur juga ketebalan suatu benda atau panjang suatu benda dengan ketelitian yang lebih besar, 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Mari kita lihat materi selanjutnya. Baiklah anak-anak kami sekalian, kelas 10 MIPA. Saya Esrom Simangunso, SPD MIS, tetap setia mengajar kalian bidang fisika. Di mana materi kita tadi adalah pengukuran. Ya, dalam pengukuran ini kita melihat dulu yang pertama, yang kita lihat adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami konsep pengukuran. Kedua, menentukan hasil pengukuran jangka sorong. Tiga, menentukan hasil pengukuran mikrometer ulir. Ya, yang pertama kita akan lihat sekarang materi jangka sorong. Sebagaimana kita lihat tadi, selain mistar dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur panjang, juga ada alat ukur lain yang lebih teliti seperti jangka sorong. Ketelitiannya ada yang 0,1 mm dan ada juga yang 0,05 mm. Dari gambar ini kita melihat, inilah gambar jangka sorong dan bagian-bagiannya. Rahang tetap atas, rahang sorong atas ini nanti digunakan mengukur diameter bagian dalam, ya. Iya, diameter bagian dalam suatu lingkaran atau suatu benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian bagian rahang ini yang di bawah, ya, ini rahang tetap bawah, dan benda yang diukur, rahang sorong bawah, itu mengukur panjang suatu benda. Ya, di sini ada tombol kunci. Kalau sudah yang diukur sudah tepat, maka tombol kunci ini diputar sampai tidak bisa bergerak-gerak ini lagi, maju mundur. Kemudian ini adalah semua skala utama, ya. Kemudian yang di sini, yang di dalam ini skala nonius, ya. Kemudian ini tangkai ukur, ini untuk mengukur kedalaman yang dalamnya sangat kecil. Misalnya mengukur kedalaman 1 tetes air, 2 tetes, 5 tetes di dalam suatu gelas kecil. Iya, itu bisa diukur dengan menggunakan tangkai yang bagian belakang. Ini mengenai jangka sorong, ya. Sekarang kita melihat contoh soal pengukuran dengan jangka sorong. Iya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah hasil pengukuran. Iya. Tentukanlah hasil pengukuran daripada jangka sorong. Soalnya, ya, perhatikan gambar di bawah ini, ya, terdapat suatu jangka sorong yang sedang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Tentukanlah hasil pengukurannya. Jadi kalau diperbesar, ini hasil pengukuran utama dan nonius, ini dia semua. Iya, ini, ya. Skala utama SU kita lihat di sini 3, ini senti, ya. 3,1, tidak sampai 3,2 karena batasnya 0 di nonius ini, ya. 3,1 atau 3,10 cm.
ya. Kemudian skala nonius kita lihat 0,9 mm. Dia lurus di angka 9 ini ke atas. Iya, cara melihat nonius, garis di nonius ini mana yang lurus ke atas ke skala utama. Itu dari mulai 0 ini yang dijumpai yang ada yang lurus adalah hanya 1 di angka 9. Karena ketelitian alat ukur ini 0,1, maka besarnya ini adalah 0,9 mm skala nonius. Kalau kita tukar itu ke senti, 0,09 cm. Maka hasil pengukurannya HPE sama dengan 3,19 cm. Dijumlah ya nak ya. Skala HPE, hasil penjumlahan skala utama ditambah skala nonius. 3,1 tambah 0,09 cm sama dengan 3,19 cm. Ya, kami harapkan anak kami dapat mengerti dan tetap senang belajar fisika. Ya, kita akan lanjutkan sekarang alat ukur yang kedua, mikrometer ulir. Nah, ini alat ukurnya lebih teliti lagi. Dapat mengukur dengan ketelitian 0,01 mm atau 1/100 mm. Iya. Ini gambarnya. Ini landasan skrup, iya, lengan mikrometer, timbal, kemudian roda bergerigi. Ini yang bisa dapat diputar-putar untuk melihat ini seberapa panjang yang akan diukur, dimasukkan di sini, ya, seberapa panjang. Di sini ada skala-skalanya 1 cm, 1 mili, 2 mili, di bawah nanti ada pertengahan 0,5 mili, 1,5, 2,5 mili kalau bagian bawah. Ya, itu akan lebih jelas kita lihat nanti di contoh soal di bawah ini. Kita lihat contoh soal. Tentukan hasil pengukuran mikrometer ulir di bawah ini, atau perhatikan gambar di bawah ini. Ya, suatu mikrometer ulir sedang digunakan mengukur suatu panjang suatu benda. Tentukan hasil pengukuran mikrometer ulir tersebut. Ini kemarin adalah 1 mm, ini ke bawah 0,5 mm, 1,5, 2 mili, 2,50 mili, 3 mili, 3,50 mm, 4 mm, 4,50 mm, 5 mm, 5,50 mm, 6, 6,50, ya, 7, 7,50. Karena ini sudah lewat, ini berarti di 8 dia. 8. Skala utama 8 mm ini. Utama. Skala nonius ini, lihat yang ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia lurus di angka 16. Karena nonius tadi 1/100 mm, maka hasilnya 0,16, 16/100 mm. Hasil pengukuran sama dengan 8,16 mm. Iya. Seandainya ini iya, di sini 8 lewat lagi yang di bawahnya, seperti ini pertengahan nanti ada yang mengukur, berarti dia 8 tambah 0,50 tambah 0,16, 8,66 mm. Seandainya lewat yang bagian bawah di lewat 8 ini pertengahan ya. Tapi ini belum lewat yang di bawah, berarti dia masih sampai 8,16. Ya, ini yang ke-16 ini. 8,16 mm. Baiklah anak kami sekalian, ini ada 3 soal supaya dikerjakan. Yang pertama ini, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah hasil pengukuran jangka sorong tersebut. Nah, ini lihat. Yes. Ya. Nolnya di sini nanti. Skala utama ini angka berapa? Nah, dilihat. Baru dilihat skala utama lurus di angka berapa, ya. Nah, tuh. Supaya diperhatikan ya. Oke. Baru ya soal yang kedua. Ini diperhatikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah hasil pengukuran mikrometer ulir tersebut. Nah, ini. Nih ya. Ini sudah lewat yang di bawah.
Iya, jadi nanti ini 5,50, 6,50 tambah noniusnya ya. Iya, 6 sampai di sini skala utama, 6,50 skala utama. Tambahkan dengan nonius nanti. Udah bisa anak kami sekalian ya, tetap semangat. Dan yang ketiga ini masih tetap mikrometer ulir. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukanlah hasil pengukuran mikrometer ulir tersebut. Ya, hampir sama dengan contoh soal di atas. Saya kira anak kami sudah bisa mengerjakannya ya. Hanya 3 soal. Demikian kepada anak kami. Ya, tetap semangat belajar. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur. Tuhan yang Maha Kuasa tetap menyertai dan memberkati kita. Selamat pagi.